Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya Fahmi Nur Huda di sini sebagai moderator di agenda forum diskusi pembahasan terkait isu PNS atau ASN Work from Anywhere atau WFA. Baik, sebelumnya kita perkenalan diri dulu. Silahkan dari mulai Teh Ririh diperkenalkan dengan nama dan asal OPD-nya. Saya persilahkan. Kenalkan, nama saya Riri Setia Mulyana. Saya berasal dari RSUD Karawang. Baik, dilanjut dengan Teh Dina. Ya, perkenalkan nama saya Dina Amani Fadila dari RSUD Karawang. Oke, lanjut Teh Rizka. Perkenalkan, nama saya Rizka Mutiara dari BPBD Kabupaten Karawang. Oke, lanjut Teh Rizkia. Perkenalkan, saya Rizkia Fitriani dari Satuan Polisi Pamung Praja. Oke, terima kasih peserta diskusi atas perkenalannya. Baik, sekarang izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya adalah Fahmi Nur Huda dari instansi atau OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang. Baik, agenda selanjutnya yaitu kita menonton tayangan topik ASN Work from Anywhere yang akan kita lihat cuplikannya dengan bersama. Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwacanakan akan menerapkan pola kerja baru, yakni bisa bekerja di mana saja atau work from anywhere. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara Satya Pratama menjelaskan, maksud dari WFA adalah ASN dapat bekerja secara fleksibel dari mana saja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya ialah meningkatkan kinerja dan kepuasan ASN dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada publik. Tersedianya layanan publik yang optimal dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintahan. Jadi wacananya ASN bisa work from anywhere. Yang penting kinerja dan target tercapai, kata Satya. Sejalan dengan Satya, pelaksana tugas Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi, Muhammad Averoj, juga menyebut bahwa WFA untuk ASN sesuai dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penyederhanaan birokrasi. Selain itu, secara substansi, pemerintah tengah berupaya menyederhanakan struktur organisasi, pengalihan jabatan struktural ke fungsional, serta penyesuaian sistem kerja yang lebih dinamis, agile, dan kolaboratif. Kementerian PNARB bersama instansi terkait saat ini tengah menyiapkan kebijakan sistem kerja flexible working arrangement bagi aparatur sipil negara, jelas Muhammad. Lebih lanjut, Satya menjelaskan bahwa wacana WFA ini timbul dari praktik work from office dan work from home yang selama ini berjalan saat pandemi COVID-19 untuk ASN. Praktik WFO dan WFA tersebut menurutnya terbukti berjalan dengan baik dan berhasil. ASN dan publik yang dilayani cukup terbukti adaptif, walaupun belum semuanya optimal dan perlu kajian lebih lanjut, sehingga wacana WFA bagi ASN sedang dikaji secara komprehensif. Hal tersebut disebabkan tugas dan fungsi ASN yang amat variatif. Besar kemungkinan WFA tersebut bakal diterapkan bagi ASN yang memiliki tugas dan fungsi yang sifatnya administratif. Namun, ASN yang tugas dan fungsinya di unit kerja yang bersinggungan langsung dengan publik dan membutuhkan kehadiran fisik, akan tetap bekerja seperti biasanya atau WFO untuk memastikan layanan publik terlaksana dengan baik. Contohnya untuk ASN yang jadi tenaga medis, pemadam kebakaran, Satpol PP, awak kapal patroli Bakamla, pengawas perikanan KKP, traffic warden, polisi hutan, dan petugas pemasyarakatan Kumham. Mereka harus hadir atau WFO. Silahkan hasil dari teman-teman peserta diskusi setelah menonton tayangan dan cuplikan video dengan topik
ASN work from anywhere. Mungkin ada banyak pandangan dan argumen yang bisa didiskusikan terkait isu tersebut. Untuk sesi diskusi kita buka di hasil kita menonton video tentang PNS work from anywhere. Mungkin bagaimana tanggapan teman-teman semua terkait isu yang sedang hangat dibicarakan tersebut. Mungkin dari Teh Dina dari RSUD, silakan. Ya, izin menanggapi mengenai isu work from anywhere ini. Dari OPD RSUD sendiri, mungkin perwakilan dari saya nih kurang setuju dengan WFA ini ya, Kang. Karena banyaknya pelayanan yang harus langsung ke masyarakat tidak memungkinkan untuk kita WFA. Dan ditambah lagi, kalau misalnya ada WFA, belum tentu adanya sinyal yang baik dan keterbatasan fasilitas lainnya. Seperti itu dari saya. Oke. Mungkin saya mau minta tanggapannya dari setiap orang dulu ya. Selanjutnya mungkin dilanjut dengan Teh Rizka. Pandangannya terkait isu WFA. Baik, terima kasih. Kalau di tempat saya bekerja, yaitu di BPBD Kabupaten Karawang, mungkin sistem WFA efektif untuk di bagian sekretariat saja, karena lebih banyak bekerja di depan komputer. Tetapi tidak bisa untuk di bidang-bidang bagian pelayanan yang turun langsung kepada masyarakat, karena kita melakukan pelayanan kepada masyarakat khususnya jika terjadi bencana. Dan ada juga yang harus standby di UPD jika ada yang memerlukan bantuan logistik. Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Rizka. Kita lanjut dengan pendapatnya dari Teh Riri. Dipersilakan. Ya, pendapat saya sih hampir sama ya, karena saya berasal dari OPD RSUD, di mana sebagai pelayan kesehatan, maksudnya yang langsung terjun ke pasien gitu, tidak memungkinkan untuk adanya WFA. Jadi menurut saya sih perlu dikaji ulang, terutama apakah keberhasilan dari WFA yang kemarin itu berhasil sehingga kita akan beralih ke WFA atau gimana sih, perlu regulasi lagi sih kalau menurut saya. Oke, selanjutnya dilanjut langsung oleh Teh Rizkia. Bagaimana pendapatnya Teh Rizkia dari Satpol PP? Ya, kalau menurut saya sih tentang WFH ini bagus ya, setuju gitu. Karena bisa mengefisienkan waktu dan tenaga. Jadi dengan bekerja di mana saja dan keinginan dan kebutuhan, maka tidak ada banyak waktu yang terbuang gitu. Contohnya misalnya kan kalau ini banyak kendala-kendala, misalnya macet atau cuaca yang tidak bersahabat. Tapi kalau misalnya tapi tidak bisa diterapkan di semua bidang, contohnya Satpol PP ya, itu kan bekerjanya di lapangan. Kecuali mungkin yang di bagian sekretariat atau administrasi baru bisa. Itu. Oke, baik. Sudah semua ya. Terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Mungkin sekarang dari saya sendiri, dari Dinas Kominfo. Ya, menurut saya WFA ini bisa diterapkan di Dinas Kominfo, tetapi sama seperti di OPD lain, mungkin hanya sebagian bidang atau sebagian orang saja yang dapat menerapkan itu. Karena di Dinas Kominfo pun ada pelayanan secara langsung yang harus didatangi langsung ke lapangan. Tetapi kalau melihat dari kelebihannya WFA sendiri, betul seperti yang dikatakan Teh Rizkia tadi, menghemat, mengefisiensi waktu dan tenaga. Lalu dari segi anggaran juga, seperti contohnya kemarin saat COVID, ada beberapa ASN atau beberapa wilayah di Indonesia ASN yang dapat bekerja dari rumah. Itu cukup mengefisienkan anggaran lumayan
untuk menghemat gitu. Apa jika bisa diterapkan di pemerintah daerah Karawang, menurut saya itu sangat bagus walaupun hanya sebagian gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan khawatirnya menimbulkan kecemburuan sosial gitu untuk betul. yang untuk eh, pegawai atau ASN yang bekerja secara langsung atau WFO. Mungkin dari saya itu sih. Selanjutnya lagi ya. Itu sesi pertama tuh. Sesi kedua gimana nih? Kira-kira ada pertanyaan apa? Saya dapat sih kalau misalnya WFA kan tanda tangan juga harus elektronik ya. Sedangkan di Karawang kan belum optimal, baru sekali aja sih saya ngelihat kemarin elektronik. Selebihnya belum. Bisa nggak? Jadi untuk WFA sendiri sih memang harus didukung ya teman-teman dari kesiapan maksudnya kesiapan teknologi itu sendiri, terus kemudian SDM dalam mengakses teknologi dan mungkin membutuhkan anggaran yang banyak ya kalau untuk WFA. Ya, untuk persiapan pun sekarang kan masih dalam pengkajian oleh Menpan RB ya. Mungkin dari segi persiapan bakal menempuh waktu cukup lama gitu. Walaupun nanti diterapkan bukan di jangka waktu dekat ini. Kalau menurut saya ya mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan mulai efektifnya gitu. Itu pun enggak semuanya sesuai dengan regulasi. Mungkin yang tenaga kesehatan enggak mungkin kan melayani pasien secara online. Kalau konsultasi mungkin masih bisa ya. Tapi untuk tindakan mungkin harus secara langsung. Ya mungkin nanti ada kriterianya sendiri ya bagi ASN yang siap WFA sama WFO. Tapi sebagai ASN sendiri kita harus mendukung semua kebijakan pemerintah. Walaupun di UPD kita tidak bisa diterapkan atau enggak gitu ya. Ya, terima kasih rekan-rekan semua peserta diskusi atas partisipasinya dan pendapatnya di dalam diskusi ini dalam pembahasan isu ASN Work from Anywhere atau WFA. Mungkin kesimpulannya WFA ini, Work from Anywhere ini mungkin ada beberapa pandangan dari ASN-nya sendiri, dari sisi kelebihan dan kekurangannya pun ada, dan saat ini masih dalam kajian oleh Kementerian Pan RB juga. Ya, harapan kita mendukung semua program apa yang direncanakan oleh pusat dan semoga dapat terrealisasi sehingga dapat menjadikan ASN bekerja lebih efektif dan efisien. Mungkin sekian diskusi kita kali ini. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.